Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberi kesempatan hingga kita masih bisa melaksanakan ibadah saum yang sampai ke hari ini, hari ke-18. Ini merupakan suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan selama hidup kita. Dan juga mudah-mudahan Allah menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, karena waktunya 15 menit, ini ibu-ibu mau yang pendek, mau yang panjang, Bu? Yang pendek dia masuk semua kan? Dia masuk semua. Kalau yang panjang kan tanggung, rugi nanti kalian. Bapak dan Ibu, kita sama-sama sering mendengar perintah bertakwa. Kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa? Karena takwa itu merupakan penyelamat kemaksiatan kita dunia akhirat. Dan takwa itu merupakan obat yang paling manjur untuk mengantisipasi godaan setan yang terkutuk. Dan juga takwa ini merupakan lambang kehormatan bagi kita, bagi hamba-hamba Allah yang komitmen takwanya yang tinggi, memiliki takwa yang tinggi. Tentunya apa yang dicari adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencari ridho Allah itu tentunya kita harus mengenal Allah dulu. Nah, untuk mengenal Allah itu juga tentunya kita kalau para ulama itu membimbing, menuntun kita untuk mengenal Allah itu ada yang namanya postulat man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Artinya bahwa barang siapa mengenal dirinya maka akan mengenal Allah. Nah, sekarang bagaimana untuk mengenal diri kita? Ada 5 pertanyaan yang perlu ditemukan jawabannya secara hakiki dan pasti. Apa 5 pertanyaan itu? 5 pertanyaan ini yaitu siapakah diri kita? Kemudian juga di manakah kita sekarang? Apa tugas pokok kita? Dan juga bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu? Apa reward dan sanksi kalau kita tidak melaksanakan atau kita melaksanakan tugas pokok itu? Tentunya 5 pertanyaan mendasar ini harus ada jawaban yang pasti dan hakiki. Kalau kita berdasarkan jawaban kita berdasarkan logika, kemungkinan ada logika lain yang berlainan. Kalau kita jawab dengan pengalaman, maka ada pengalaman orang lain yang akan berbeda. Tentunya ada ajaran agama Islam yang mengajarkan kita, karena referensi Islam itu adalah Al-Quran. Referensi utamanya Al-Quran, di mana Al-Quran surat utamanya adalah Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah merupakan garis-garis besar atau preambul. Nah, itulah yang akan menjadi jawaban daripada 5 pertanyaan itu. Sekarang pertanyaan pertama, siapakah diri kita? Siapa diri kita? Jawabannya adalah Bismillah, Alhamdulillah. Kenapa? Islam mengajarkan setiap kita mengawali sesuatu diawali dengan basmalah. Setiap kita mengakhiri sesuatu diakhiri dengan hamdalah. Artinya bahwa kita itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya kita itu makhluk Allah. Kalau sudah makhluk Allah berarti kita terikat hukum apa? Hukum awal dan hukum akhir. Berbeda dengan sang Khalik. Sang Khalik itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Nah, jadi kita itu adalah sebagai makhluk Allah. Yang pertanyaan kedua, di manakah kita sekarang? Jawabannya adalah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim artinya bahwa kita itu sekarang ini berada dalam genggaman Allah yang menguasai hari pembalasan.
Bayangkan kalau sekarang kita bisa menghirup udara segar, bisa melihat pemandangan-pemandangan indah, bisa lihat cewek-cewek cantik, itu karena kita itu berada dalam kasih sayang Allah. Bayangkan kalau Allah itu mensyaratkan barang siapa besok yang akan bisa menghirup udara segar, kata Allah itu syaratnya harus tadi malamnya sudah melaksanakan taraweh. Ini pasti masjid ini penuh. Bayangkan kalau Allah itu yang mempunyai dunia dan seisinya mensyaratkan bisa lihat cewek cantik itu tadi malam habis baca Al-Quran. Kalau tidak baca berarti ningali Allah itu korek TKB lah. Nah, jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, apa tugas pokok kita? Tugas pokok kita itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti hak kita itu hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya memohon kepada Allah, bukan kepada paranormal, bukan kepada orang bintang, dan bukan juga kepada siapa dukun sama dukun. Nah itu jadi bukan itu. Kemudian yang keempat, apa tugas pokok sudah ya tadi. Bagaimana cara yang keempat, pertanyaannya tadi apa? Lupa? Wah. Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu? Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu? Ialah ihdinas siratal mustaqim. Ikuti jalan yang lurus, ikuti ajarannya ikuti yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang diikuti oleh khulafaur rasyidin, tabi'in, kemudian juga oleh para ulama-ulama. Oleh karena itu kita haruslah belajar bagaimana belajar kepada para ulama. Kita juga melihat kenali fatwa-fatwanya, kemudian juga kenali wejangan-wejangannya. Itulah. Kemudian yang kelima tentunya apa sanksi atau apa reward atau pahalanya atau siksanya. Kalau yang melaksanakan tugas pokok itu dengan baik, maka kita itu akan masuk ke dalam kelompok an'amta. An'amta itu adalah orang-orang yang diberi kenikmatan. Kenikmatan itu apa? Sesuatu yang berawal dengan terpuji dan berakhir dengan terpuji. Bagaimana kalau tidak melaksanakan tugas pokok? Ya tentunya kita akan masuk ke dalam kelompok al-madu dan al-zalim, artinya orang yang dibenci, dimurkai Allah, dan juga atau orang yang sesat atau zalim. Oleh karena itu, marilah kita jadikanlah kita itu menjadi al-fatihah yang berjalan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.